Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan mendalami isi kitab suci yang diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang pengasih dan penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami muliakan nama-Mu sebab Engkaulah pemelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu, kami boleh ada di hari ini dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kini, melalui kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar, kami lemah dan terbatas adanya. Hikmat kami terbatas adanya. Karena itu kami mohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan pembacaan kita. Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat yang ke-21. Judul bacaan kita, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Sekarang mari kita dalami bagian Alkitab ini dalam sorotan tema hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa itu perdamaian? Perdamaian adalah hal yang sangat dirindukan oleh kebanyakan orang di muka bumi ini. Saudara dan saya ingin hidup dalam perdamaian. Kita tidak menghendaki kehidupan kita berada dalam konflik yang berkepanjangan. Kita semua mendambakan perdamaian itu. Mengikuti kamus bahasa kita, perdamaian adalah penghentian permusuhan atau perselisihan. Jika kita berada dalam permusuhan yang tiada henti, tidak ada perdamaian di sana. Selama perselisihan dan permusuhan itu berlangsung, tidak ada yang namanya perdamaian. Jadi, perdamaian itu adalah suatu keadaan di mana tidak ada permusuhan lagi di dalamnya. Tidak ada perselisihan lagi di dalamnya. Kalau ada perselisihan, tidak ada perdamaian. Kalau ada permusuhan, tidak ada perdamaian. Nah, memahami hal ini, mewujudkan perdamaian itu ternyata bukanlah hal yang mudah. Untuk menciptakan perdamaian itu tidak mudah.
Sangat sulit. Jika saya bermusuhan dengan seseorang misalnya, saya bisa saja berhenti memusuhi orang itu, tetapi orang itu bisa saja dia tetap memusuhi saya. Itu berarti perdamaian itu tidak terjadi ketika kita berhenti memusuhi, tetapi orang itu tetap memusuhi kita. Jadi mewujudkan perdamaian itu, saudara sekalian, tidaklah mudah, tidak gampang, tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu seorang mantan Perdana Menteri Prancis yang bernama Georges Clemenceau, dia mengucapkan kalimat ini, terkadang lebih mudah membuat perang daripada menciptakan perdamaian. Lebih mudah menciptakan perang, kata Georges, daripada menciptakan perdamaian. Nah, jika ini menjadi kesadaran kita, maka jika kita sudah berada dalam perdamaian, peliharalah perdamaian itu. Jagalah perdamaian itu. Sebab kalau perdamaian itu rusak, kalau perdamaian itu hancur, sulit sekali untuk menciptakan perdamaian itu kembali. Dalam kitab Roma, kita menemukan nasihat Rasul Paulus tentang perdamaian itu. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini menarik, saudara sekalian. Paulus mengucapkan kalimat ini, menasihati kita. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Di sini Paulus menggunakan kata sedapat-dapatnya. Dalam bahasa Yunani tertulis eidunaton, artinya jika mungkin. Jika mungkin atau jika memungkinkan. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti perdamaian itu sangat bergantung pada manusianya. Apakah manusia itu mau berdamai atau tidak? Berdamai itu tidak mudah, sehingga Paulus mengatakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Bergantung padamu. Bergantung padamu perdamaian itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus ini kita temukan dalam realitas kehidupan kita. Ada banyak contoh tentang hal ini. Tidak usah jauh-jauh. Dalam lingkungan komunitas Kristen saja, saya menemukan ada orang atau sekelompok manusia yang sulit diajak damai hanya karena luka masa lalu. Dan fakta yang sedemikian ini sangat banyak. Karena itu nasihat Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18 ini sangat menarik untuk kita gali, untuk kita kaji bersama. Mengapa Paulus memberi nasihat seperti ini? Dan apa yang Paulus maksudkan dengan perdamaian? Saya harap kita bersabar sebentar, saya akan jelaskan tentang hal ini. Ketika Paulus menulis kitab Roma ini pada tahun 57 sampai tahun 58 Masehi, Rasul Paulus sedang berada di rumah sahabatnya yang bernama Gaius di kota Korintus. Hal ini Paulus katakan dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-23. Korintus itu terletak di Yunani, sedangkan Roma terletak di Italia. Jarak antara Korintus dan Roma itu cukup jauh, 1181 km. Di kota Korintus ini, Paulus menemukan adanya perselisihan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Sehingga Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 9, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Baik Yahudi dan Yunani, semuanya ada di bawah kuasa dosa. Itu kata Paulus. Ini menarik, saudara sekalian. Cara Paulus menjembatani perselisihan.
Paulus mengingatkan dua kelompok yang berselisih ini adanya kuasa dosa. Kuasa dosa itulah yang membuat kita berselisih. Kuasa dosa itulah yang membuat kita bermusuhan. Jadi di sini sebenarnya Paulus mau mengingatkan jemaat agar jangan jatuh ke dalam kuasa dosa. Paulus mengingatkan jemaat agar menjaga, melestarikan perdamaian yang sudah ada. Nah, kata perdamaian dalam Roma pasal 12 ayat 18 diterjemahkan dari kata Yunani eirenewou, artinya mewujudkan damai sejahtera. Kata ini berakar dari kata irene, artinya damai sejahtera yang utuh. Damai sejahtera yang utuh maksudnya adalah kita berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan sesama manusia, dan kita berdamai dengan diri sendiri. Artinya hubungan kita dengan Allah itu baik. Kita adalah orang yang aktif beribadah, aktif berkomunikasi dengan Tuhan, dan selalu mencari hadirat Tuhan. Berdamai dengan sesama, kita punya hubungan yang baik dengan sesama. Kalaupun kita salah, kita cepat meminta maaf, meminta ampun kepada sesama, agar hubungan itu baik. Mengalah sedikit tidak masalah, yang penting hubungan itu baik. Karena hubungan atau relasi yang baik itu jauh lebih tinggi nilainya. Lalu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri artinya kita harus menerima kekurangan dan keterbatasan diri kita sendiri. Kita harus berani menerima keadaan diri kita yang sesungguhnya. Itulah irene, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-18, Paulus mengarahkan kita untuk berdamai dengan semua orang. Dalam konteks kitab Roma, orang Yahudi dan orang non-Yahudi harus hidup dalam perdamaian. Itu harapan Paulus. Ini bukanlah hal yang mudah, mengingat masing-masing suku bangsa itu punya budaya yang berbeda satu sama lain. Orang Yunani terkenal boros, orang Yahudi terkenal pelit. Yahudi ketat pada hukum Taurat, sementara orang Yunani bebas, merdeka, melakukan apa saja. Nah, latar belakang kehidupan yang berbeda ini menjadi tantangan tersendiri dalam kita mewujudkan perdamaian. Nah, apakah perdamaian itu tidak dapat kita wujudkan? Untuk mewujudkan perdamaian, mari kita lihat nasihat Paulus. Dan dalam hubungannya dengan perdamaian, saya mencatat ada 7 nasihat Paulus. Saya harap kita memperhatikan ini. 7 nasihat Paulus ini sangat penting dalam mewujudkan perdamaian. Yang pertama, mari kita berkonsentrasi pada ayat yang ke-9. Pesan Paulus di sini adalah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita mau hidup dalam kasih yang sejati, jangan pura-pura. Nah, kata kasih di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, agape. Agape adalah kasih yang tulus, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang mau berkorban demi kebahagiaan orang lain. Lawan dari kasih agape adalah kasih yang pura-pura. Dalam bahasa Yunani disebut anupokritos. Anupokritos itu terjemahan harfiahnya dibuat-buat, tidak tulus, munafik. Jadi kasih anupokritos atau kasih pura-pura adalah kasih yang tidak tulus. Kasih yang penuh dengan kepalsuan. Kasih yang penuh dengan kemunafikan. Di depan kita dia tersenyum, tapi di belakang kita dia menikam kita. Di depan kita terlihat baik sekali, seolah-olah mau mendukung kita, tapi di belakang kita, nama kita hancur-hancuran di tangannya. Itulah anupokritos, kasih pura-pura. Dan Tuhan tidak suka kita menjalani kehidupan menerapkan kasih yang pura-pura. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah menjalani kehidupan dengan kasih agape,
kasih yang tulus, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak dibuat-buat. Itulah kasih Kristus ketika dia tergantung di kayu salib. Dia korbankan segalanya demi keselamatan kita. Dia menebus manusia dari dosa-dosanya. Nah, itu pesan yang pertama. Kalau kita mau wujudkan perdamaian, jangan ada kasih yang pura-pura, tapi milikilah kasih agape. Yang kedua, ayat yang ke-10, kita diingatkan untuk saling mengasihi sebagai saudara dan mendahului dalam memberi hormat. Itu pesan Paulus bagi kita. Walau tidak satu marga, walau tidak ada ikatan darah, kita saling mengasihi. Walau tidak ada hubungan keluarga, kita saling mendahului dalam memberi hormat. Jika kita menghormati orang, maka orang pun akan menghormati kita. Kita tidak mungkin mendapatkan hormat dari sesama manusia jika kita tidak pernah mau menghormati orang. Harap ini diingat, diperhatikan betapa pentingnya menghormati sesama. Kalau kita tidak ada rasa hormat pada sesama, tidak mungkin ada perdamaian. Nasihat yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12 ini, ketika saya membacanya, saya menyimpulkan ini adalah mentalitas baja. Orang Kristen harus punya mental baja, bersuka cita senantiasa, sabar menderita, dan berdoa senantiasa. Bersuka cita, sabar, berdoa. Dalam situasi yang sulit, itu harus kita terapkan. Milikilah mental yang seperti ini. Nah, kalau kita punya mental yang seperti ini, mudah bagi kita untuk hidup dalam perdamaian. Yang ketiga, perhatikan ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang kudus. Orang kudus yang dimaksud adalah jemaat. Sebagai sesama jemaat, kita harus saling membantu. Ini tantangan bagi kita di zaman modern ini. Dengan keadaan dunia yang semakin sulit, bantu-membantu antar sesama anggota jemaat juga semakin merosot. Orang Kristen pada akhirnya menjadi individualistik, hanya sibuk memikirkan kepentingannya, lalu melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bantulah dalam kekurangan orang kudus. Bantulah sesama anggota jemaat. Bantulah orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah terbiasa membantu orang, maka orang pun akan membantu kita. Ketika kita mau mewujudkan perdamaian, orang pasti akan membantu kita. Selanjutnya, yang kelima, ayat 14, 17, 20 sampai ayat yang ke-21. Berkatilah orang yang menganiaya kamu, jangan mengutuk. Panggilan Tuhan bagi kita adalah memberkati. Memberkati, memberkati. Tuhan tidak memanggil kita untuk mengutuk. Sepahit apapun jalan hidup kita, berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekalipun hati kita dilukai, berkatilah orang yang melukaimu. Sekalipun hati kita disakiti, berkatilah orang yang menyakitimu. Lawan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dendam, sebab itu tidak ada manfaatnya. Belajarlah untuk menjalani kehidupan yang selalu memberkati dan bukan mengutuk. Dalam bahasa Yunani, kata memberkati diterjemahkan dari kata eulogia, artinya perkataan baik. Itu berarti dalam situasi yang sulit, ketika engkau terpuruk, biasakanlah mengucapkan kata-kata yang baik tentang sesamamu. Ketika engkau mengucapkan kata-kata yang baik tentang sesamamu, engkau sedang memberkati sesamamu. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, bukan sebaliknya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak ada cerita tentang itu dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Itulah ajaran Yesus Kristus
di atas bukit ketika dia mengajar orang banyak. Yang keenam, mari kita lihat ayat yang ke-15. Ya, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Itulah empati. Milikilah empati dalam dirimu. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Menempatkan dirimu dalam posisi orang lain. Kalau ada orang yang berduka cita, engkau harus dapat merasakannya. Kalau engkau dapat merasakan rasa duka yang dialami oleh orang itu, engkau punya empati. Dan itu sangat penting dalam mewujudkan perdamaian. Tanpa empati, tidak mungkin perdamaian itu terwujud. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mari kita lihat ayat yang ke-16. Pesan Paulus di sini adalah sehati sepikir dan jangan menganggap diri pandai. Sehati sepikir itu artinya seperasaan, sepikiran. Artinya mengembangkan sikap, saling pengertian, dan bekerja sama satu sama lain. Saling pengertian ini sangat penting sebab kita ini berbeda satu sama lain. Kita beda karakter, kita beda selera, kita beda keinginan. Nah, agar ini tidak menjadi konflik, maka kita harus sehati sepikir. Untuk tiba pada sehati sepikir, kita harus belajar memahami orang lain. Kita harus belajar mengerti orang lain. Dan kita harus belajar mengalah demi sebuah relasi yang baik. Nah, jangan menganggap diri pandai artinya jangan sombong dan merendahkan orang lain. Belajarlah untuk menghargai sesama. Jika kita sehati sepikir, maka mudah bagi kita untuk menciptakan perdamaian. Jika kita tidak sombong, jika kita tidak merendahkan orang lain, mudah bagi kita untuk mewujudkan perdamaian. Sebaliknya, jika kita menyombongkan diri, memandang rendah orang lain, tidak mungkin perdamaian itu menjadi kenyataan. Inilah 7 nasihat praktis Paulus dalam mewujudkan perdamaian. Jika salah satu dari 7 ini diabaikan, perdamaian itu tidak gampang untuk diwujudkan. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini kita mendapatkan beberapa pesan penting. Yang pertama, hidup dalam perdamaian itu dapat kita wujudkan jika kita hidup dalam kasih yang Kristus ajarkan, tulus, tanpa pamrih, dan mau berkorban. Jangan ada kasih pura-pura, kasih yang tidak tulus, kasih yang dibuat-buat, kasih yang penuh dengan kemunafikan. Tersenyum di depan, tapi di belakang menikam. Jangan ada kasih yang seperti itu. Kalau engkau mengambil keputusan mengasihi, peganglah kasih agape. Engkau tulus mengasihi, kasihmu tanpa pamrih, dan engkau mau berkorban untuk orang yang engkau kasihi. Yang kedua, perselisihan adalah sebuah kenyataan. Ya, permusuhan juga ada sebuah realitas kehidupan. Belajarlah untuk menghadapinya dan menyelesaikannya dalam bingkai ajaran Kristus saling mengasihi. Siapapun yang melukai hatimu, berkatilah, jangan mengutuk. Memang ini tidak mudah, saudara sekalian. Tidak mudah. Karena ini berseberangan dengan akal budi kita. Akal budi kita itu menuntut kita untuk membalas dendam ketika engkau disakiti. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan kita balas dendam. Mengapa? Karena pembalasan adalah hak Tuhan. Jadi kalau kita membalas dendam, kita merampas hak Tuhan. Itu berarti kita berhadapan dengan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Tuhan semua orang harus diperlakukan sama. Yahudi, Yunani sama saja, semua harus diperlakukan sama. Sebab kita telah terikat menjadi satu tubuh Kristus. Jika semua orang diperlakukan sama tanpa pandang bulu, maka mudah bagi kita untuk berjuang mewujudkan perdamaian. Mari kita belajar pada Kristus. Sejak manusia memberontak di Taman Eden, tidak mentaati Tuhan, sejak itu relasi antara manusia dengan Allah menjadi tidak baik. Manusia diusir dari Taman Eden. Yesus Kristus datang ke dunia. Dia mengorbankan dirinya demi menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Sebagai manusia yang sudah ditebus, bukan berarti kita tidak ada kekurangan.
Kita tetap punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Dan jangan itu engkau tolak. Engkau harus menerima semuanya itu dengan ikhlas. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Artinya engkau harus dapat menerima keterbatasan, kelemahan dirimu, keadaan dirimu yang sesungguhnya. Camkanlah ini. Kita tidak bisa mendapatkan kedamaian di luar sana sampai kita berdamai dengan diri kita sendiri. Amin.